Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2266 Kehabisan Waktu. Suni terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kurasa itu saja, mungkin aku melupakan sesuatu, tapi secara keseluruhan, begitulah perbedaan antara menjadi Supreme dan menjadi Sein. Secara keseluruhan, aku merasa seperti setengah dewa. Tidak, sebenarnya, aku merasa seperti dewa. Karena titik acuanku adalah manusia biasa, bukan dewa sebenarnya. Dari sudut pandang manusia fana, kekuatanku tidak berbeda dengan kekuatan dewa. Tentu saja, dari sudut pandang dewa, aku mungkin akan tampak seperti anak kecil. Dia menatap ke kejauhan, tapi ini berbeda. Beginilah diriku. Karena betapa dominannya kehendakku, dunia terasa jauh lebih mudah dibentuk daripada sebelumnya. Dan aku juga merasakan mereka semua setiap saat aku terjaga. Bayanganku, hubunganku dengan mereka halus, tetapi selalu ada. Seolah-olah puluhan ribu suara berbisik pelan ke telingaku. Aku juga bisa merasakan mereka semua bergerak, bertarung, membunuh. Seolah-olah aku memiliki puluhan ribu tubuh dan ratusan ribu mata. Sejujurnya, itu cukup untuk membuat seseorang gila. Ekspresi Suni berubah muram. Keadaan bahkan lebih buruk bagi Nevi, yang wilayah kekuasaannya meliputi miliaran orang. Kerinduan dan keinginan mereka melanda dirinya seperti samudra. Dan meskipun ia jarang membicarakannya, aku tahu bahwa terkadang ia berjuang agar tidak tenggelam dalam samudra itu. Dia menghela napas. Terkadang, aku bertanya-tanya, seberapa banyak kita akan berubah seiring berjalannya waktu. Aris menatapnya sejenak, lalu mendecakkan rahangnya. Tapi itulah kutukan menjadi setengah dewa, nak. Kau bukan sepenuhnya manusia biasa, tapi kau juga bukan sepenuhnya dewa. Itulah beban yang harus ditanggung semua manusia tertinggi. Atau mungkin itu adalah berkah, karena beban itu secara bertahap akan membuatmu semakin kurang manusiawi. Suni mengerutkan kening, lalu menatapnya dengan tajam. Semakin kurang manusiawi, apa maksudmu? Bagaimana itu bisa menjadi berkah? Kerangka purba itu mengeluarkan tawa yang berderit. Nah, kau bertanya padaku tentang apoteosis, bukan? Langkah menjadi roh, makhluk suci, bisa dibilang. Kau menggambarkan betapa berbedanya perasaan menjadi yang maha agung dibandingkan menjadi transenden. Tetapi, wah, menjadi suci adalah keadaan eksistensi yang sama sekali berbeda. Apoteosis adalah tindakan menjadi dewa, seorang dewa. Dewa yang lebih rendah dan dewa kecil, tetapi tetap sesuatu yang secara fundamental berbeda dari manusia fana. Ini sama pentingnya dengan kesadaranmu dan kapasitasmu untuk mencakup keluasan segalanya seperti halnya dengan kualitas jiwamu dan kekuatan. Aris menggelengkan kepalanya. Seorang yang maha agung adalah seseorang yang memperluas jiwanya untuk mendominasi sebagian dunia. Seorang roh adalah seseorang yang jiwanya dapat meliputi seluruh dunia. Tak perlu dikatakan, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh pikiran manusia, diri manusia. Jadi, itulah mengapa menjadi kurang manusiawi dapat menjadi berkah bagi seorang yang maha agung, karena hal itu mengubah mereka secara bertahap. Perlahan-lahan menjadikan mereka makhluk yang mampu mencoba apoteosis. Tentu saja, sangat sedikit yang berhasil dalam upaya itu. Suni terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Menjadi kurang manusiawi, rasa dingin menjalari punggungnya. Suni sangat menghargai kemanusiaannya. Lebih dari itu, kehilangan kemanusiaannya terdengar menakutkan, karena itu adalah bagian integral dari dirinya.
Kehilangan sebagian kemanusiaannya tidak berbeda dengan kehilangan dirinya sendiri. Dan kehilangan dirinya sendiri tidak berbeda dengan kematian. Ironis memang, tapi meskipun pernah bunuh diri sekali, Sunni masih takut mati, seperti halnya manusia pada umumnya. Dia tak bisa tidak teringat pada Anvil dan Kisong, yang kekejaman dan ketidakmanusiaannya adalah alasan utama mengapa dia sangat membenci mereka. Tapi tetap saja, bukan berarti dia atau Nevi punya pilihan. Mereka harus menjadi suci. Jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan hidup atau menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi. Ia menyesap anggur mewahnya dalam keheningan total untuk beberapa saat, lalu bertanya dengan muram, "Jadi, bagaimana cara seseorang mencoba apoteosis?" Paris menatapnya sejenak dan berpura-pura menghela napas. "Maafkan aku, nak, tapi kau sama sekali tidak punya kesempatan untuk menjadi suci." Sunni terkejut. Dia menatap kerangka kuno itu dengan alis terangkat, lalu mengerutkan kening. "Hah, bukankah kau terlalu meremehkanku? Kukira kau sudah tahu bahwa aku bisa mencapai banyak hal, asalkan aku bertekad." Paris hanya menggelengkan kepalanya. "Tidak, tidak. Aku akan menjadi orang pertama yang mengakui bahwa kau adalah sosok yang menakjubkan, nak, bakat yang luar biasa bahkan menurut standar zamanku yang penuh gejolak ini. Aku tidak ragu bahwa kau akan memiliki peluang bagus untuk menjadi suci, atau bahkan ilahi, dalam keadaan normal. Tapi justru itulah masalahnya. Keadaanmu tidak sepenuhnya normal, bukan?" Raut wajah Sunni semakin cemberut. "Tentu, kurasa begitu. Tapi apa sebenarnya maksudmu?" Paris menatapnya sejenak, lalu berbicara dengan nada netral, "Maksudku, tentu saja, waktu. Seperti yang sudah kukatakan, menjadi seseorang yang mampu mencoba apoteosis adalah proses yang lambat dan bertahap. Tidak ada cara untuk mengakali proses itu, tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan kasar. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan diri, mengalami dunia, mencari pencerahan, dan belajar untuk memandang eksistensi sebagai dewa. Bukan sebagai manusia fana. Itu bisa memakan waktu ribuan tahun, atau bahkan berabad-abad." Nada suaranya berubah menjadi sendu. "Tapi bukankah kau bilang duniamu mungkin bahkan tidak akan bertahan selama 1 dekade pun? Sehebat apapun dirimu, kau tidak akan mampu mengubah dirimu secara fundamental menjadi makhluk yang layak menjadi dewa hanya dalam 1 dekade. Apalagi benar-benar menjadi dewa, ada banyak rintangan yang tak teratasi di jalan menuju apoteosis selain sekadar layak untuk mencobanya. Rintangan yang tidak kau punya waktu maupun sumber daya untuk mengatasinya. Jadi, maaf, aku harus mengecewakanmu hari ini." Sunni mengamatinya sejenak, lalu menghela napas dan memalingkan muka. Dia tetap diam untuk beberapa saat, menghabiskan anggurnya dalam keheningan. Setelah botolnya kosong, Sunni menggelengkan kepalanya. "Anda mengatakan bahwa tidak ada cara untuk mengakali proses ini, tetapi Anda salah. Ada satu cara, ada mantra mimpi buruk. Namun, disitulah letak permasalahannya. Lagi pula, Sunni bukan lagi pembawa mantra mimpi buruk. Sekalipun ia ingin mencoba mimpi buruk kelima, ia sama sekali tidak bisa. Mantra itu tidak akan mengirimnya ke dalam mimpi buruk, dan yang akan ia dapatkan karena mendekati benih hanyalah dosis korupsi yang tak tertahankan." Sambil mengumpat, Sunni melemparkan botol kosong itu ke kedalaman labirin gading. Kemudian, ia menghela napas, menghilang dari kursinya, dan kembali sedetik kemudian dengan botol di tangan. Entah dia seorang Supreme atau bukan, tidak ada alasan untuk membuang sampah sembarangan. Duduk kembali, Sunni mengerutkan kening dan memandang pancaran cahaya ganas di kejauhan.
badai esensi. Sungguh merepotkan, suasana hatinya berubah muram. Budak bayangan bab 2267 pilihan yang tidak diinginkan. Sunni terdiam lama, menatap ke kejauhan dengan ekspresi muram di wajahnya yang pucat namun tampan secara misterius. Matanya tenggelam dalam kegelapan. Jadi begitulah keadaannya. Sebuah desahan berat keluar dari bibirnya. Di luar dugaan, ia telah menjadi setengah dewa, makhluk dengan kekuatan yang begitu besar dan mengerikan, sehingga hampir tidak ada orang lain yang mampu menanggung beban dahsyatnya. Sebuah malapetaka berjalan dengan skala apokaliptik, makhluk yang jauh lebih dekat dengan kekuatan mitos daripada manusia fana. Ia telah berubah dari seorang budak tanpa nama menjadi seorang raja. Seorang raja tanpa nama, namun tetap seorang raja. Namun, di zaman mantra mimpi buruk, bahkan kekuatan besar itu pun tidak cukup. Sekadar menjadi yang tertinggi saja tidak cukup untuk mencapai tujuannya. Yang berarti dia harus menjadi lebih kuat. Tetapi untuk melakukan itu, dia harus menjadi pembawa mantra mimpi buruk lagi. Dia harus memiliki nama sejati lagi. Dia harus terjalin ke dalam jalinan takdir yang luas lagi. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sejujurnya, hanya ada satu cara yang Sunni ketahui, dan itu pun, dia tidak yakin cara itu akan berhasil. Tentu saja, cara itu adalah dengan memburu burung pencuri keji dan merebut kembali nasibnya dari cakar burung tersebut. Makhluk menjijikkan itu adalah teror terkutuk. Dan dia memiliki kecurigaan yang kuat bahwa bahkan di antara dewa-dewa gelap alam mimpi, burung pencuri yang menjijikkan itu adalah satu-satunya makhluk yang unik. Jika tidak, ia tidak akan bertahan hidup setelah dibenci baik oleh para dewa maupun oleh mereka yang tinggal di kekosongan. Makhluk itu tidak mungkin bisa mencuri mata Weaver. Dan tidak mungkin bisa bangkit kembali dengan merangkak kembali ke dunia nyata dari kedalaman mimpi buruk yang kemungkinan besar memang telah terjadi. Sunni bahkan belum mengalahkan binatang terkutuk. Tetapi bahkan jika dia bisa menantang gurun mimpi buruk, memasuki makam Ariel yang sebenarnya, yang kemungkinan besar akan dia lakukan. Mengingat versi dirinya di masa depan yang dia temui di muara, dan entah bagaimana membunuh pencuri itu burung. Sunni tidak yakin apakah dia menginginkannya. Lagi pula, mendapatkan kembali takdir dan nama aslinya akan memberinya sesuatu yang sangat dia dambakan. Tetapi itu juga akan memberinya sesuatu yang telah dia coba hindari mati-matian. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita inginkan. Setelah merebut kembali takdirnya, Sunni akan dikenang oleh orang-orang yang ia sayangi. Tetapi ia juga akan kembali terbelenggu oleh ikatan bayangan. Ah, sungguh puitis, dia tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Sunni tidak tahu apakah dia ingin mendapatkan kembali takdirnya. Dia merasa bimbang tentang seluruh cobaan itu, itulah sebabnya dia telah mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan kepulangannya ke makam Ariel. Tetapi juga mengapa dia tidak mendesak masalah itu, membiarkan dirinya mengikuti arus peristiwa dan tetap ragu-ragu. Apoteosis alamiah pun belum sepenuhnya mustahil, justru karena sifat makam Ariel. Aris telah mengatakan bahwa seseorang membutuhkan waktu untuk menjadi roh, itulah sebutan untuk manusia tingkat suci. Rupanya, dan ada sungai waktu agung yang tersembunyi di kedalaman piramida hitam. Bagaimanapun juga, apakah Sunni akan mencoba menghadapi burung pencuri untuk menjadi pembawa mantra mimpi buruk sekali lagi atau mencapai apoteosis tanpa bantuan mantra tersebut? Dia harus mempersiapkan diri dengan matang. Ada beberapa hal yang harus dia selesaikan terlebih dahulu sebelum memulai perjalanan yang penuh ketidakpastian ini. Jadi, dia bisa mengambil keputusan penting itu nanti. Sambil menghela napas, Sunni melirik Aris dan tersenyum.
Mengapa dewa-dewa kecil disebut roh? Aku mengharapkan gelar itu lebih, entah, keren. Misalnya, seperti malaikat. Aris tiba-tiba menggigil, giginya bergemeletup. Malaikat, astaga. Nah, kenapa kau menyebut makhluk-makhluk mengerikan itu? Sunni mengangkat alisnya. Ya, sebenarnya tidak ada alasan. Kenapa? Apa yang begitu mengerikan tentang mereka? Bukankah malaikat seharusnya menjadi pembawa pesan ilahi atau semacamnya? Kerangka kuno itu perlahan menggelengkan kepalanya. Apa? Tidak, tentu saja tidak. Siapa yang memberitahumu itu? Malaikat bukanlah utusan para dewa. Malaikat berasal dari kekosongan, mereka adalah jenis makhluk kekosongan yang sangat mengerikan. Tak perlu dikatakan, orang-orang seperti kau dan aku tidak berhak mengetahui tentang mereka, apalagi melihat mereka. Jadi, jangan ucapkan kata itu, nak. Lebih baik lagi, jangan pernah memikirkannya sama sekali. Sunni menatapnya dengan ekspresi bingung. Baiklah, tunggu, bukan? Lalu bagaimana dengan Nephilim? Bukankah mereka anak-anak dari makhluk-makhluk yang kau sebutkan itu? Dari makhluk-makhluk itu dan para dewa? Aris terkekeh. Untuk seseorang yang berteman baik dengan seorang Nephilim, kau sungguh tidak tahu apa-apa tentang Abomi yang menggemaskan, ya? Ya, memang. Mereka memang anak-anak dari persatuan yang tidak suci antara yang ilahi dan yang profan, sesuatu yang seharusnya tidak ada, tetapi ada. Kurasa itu masuk akal, mengingat para dewa sendiri adalah jenis makhluk hampa yang sangat mengerikan. Mungkin jenis yang paling mengerikan. Dia tertawa, kau tahu. Rasanya cukup membebaskan untuk melontarkan ajaran sesat tentang para dewa, karena tahu bahwa para dewa sudah lama mati. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar tahu pasti bagaimana Nephilim muncul, bagaimana keberadaan mereka bahkan mungkin terjadi, atau dewa mana yang telah memperanakkan mereka. Tapi pastilah dewa matahari, siapa lagi kalau bukan dewa nafsu, kan? Tawanya perlahan mereda, dan setelah terdiam sejenak, Aris menambahkan dengan nada melankolis, Nephilim tidak diterima dimanapun, jadi mereka biasanya menyendiri. Namun, mereka bergabung dengan pasukan iblis ketika Nether memberontak melawan para dewa, dan bertempur berdampingan dengan kita melawan pasukan ilahi. Dan mereka mati bersama kita, satu demi satu. Kegelapan yang bersarang di rongga mata tengkorak kuno itu tiba-tiba tampak lebih pekat dari sebelumnya. Budak Bayangan bab 2268 Kutukan yang tak terputus. Kerangka kuno itu menghela napas dan memutar tengkoraknya untuk menatap Sunni. Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada netral, mengenai pertanyaan awal Anda, makhluk suci disebut roh karena memang itulah mereka. Mereka adalah roh tempat, konsep, hukum. Ya, dalam arti tertentu. Sebenarnya, kata daemon pada awalnya memiliki arti yang sama. Karena daemon adalah makhluk suci pertama, dan karena itu roh pertama. Sunni mengangkat alisnya. Apa? Bukankah daemon itu makhluk ilahi? Aris mengangguk. Oh, memang begitu. Namun, mereka tidak dilahirkan sebagai dewa. Pada awal zaman para dewa, ketujuh daemon yang baru lahir itu hanyalah makhluk suci. Namun, mereka dengan cepat menjadi dewa, seolah-olah itu sudah ada dalam sifat mereka. Weaver adalah yang pertama, dan Nether adalah yang terakhir. Sangat sesuai, saat dia mengucapkan kata-kata itu, beberapa percikan cahaya melayang di atas Sunni, membuatnya meringis. Jiwanya masih dihancurkan oleh alam bayangan. Oleh karena itu, dia tidak punya banyak waktu lagi untuk disia-siakan. Sunni bangkit dari kursinya, melirik Aris, dan bertanya, "Kurasa kau tidak akan menceritakan semuanya tentang daemon,
para dewa, perang Doom 9. Dan yang terpenting, tentang Weaver, kerangka kuno itu terkekeh. Kurasa aku sudah cukup banyak bercerita, kan? Sunni meringis, lalu mengangguk singkat. Bersiaplah untuk mati. Dia ragu sejenak, lalu menambahkan dengan suara yang kurang tegas, atau aku tidak tahu. Bersiaplah untuk bersiap mati, aku tidak yakin aku bisa membunuhmu sekarang juga. Kerangka kuno itu menatapnya dengan seringai. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, bukan? Sunni tetap tak bergerak untuk beberapa saat, menenangkan diri. Kemudian, dia meraih ke dalam bayangan dan mewujudkannya menjadi bentuk odachi hitam yang menakutkan. Karena esensinya sekarang adalah yang maha agung. Pedang bayangan yang dia ciptakan juga mirip dengan senjata yang maha agung, dan senjata yang maha agung yang sangat mematikan. Mengingat bahwa pedang itu diciptakan dari kegelapan kuno alam bayangan, Sunni mengamati Eris selama beberapa saat. Membunuh kerangka abadi bukanlah tugas yang mudah. Lagi pula, Eris tidak memiliki jantung yang berdetak atau otak yang berfungsi yang dapat dihancurkan. Dia tidak bisa mati kehabisan darah atau menyerah pada luka yang melemahkan. Bahkan, dia tampaknya tidak memiliki jiwa, setidaknya bukan jiwa yang bisa dilihat atau dirasakan Sunni. Bahkan bayangannya pun tidak berbeda dengan bayangan yang dihasilkan oleh benda mati. Lingkungan sekitar mereka gelap, tetapi cahaya jauh dari badai esensi yang luas masih mencapai mereka. Sehingga, bayangan kerangka kuno itu samar-samar terlihat, tergeletak di atas debu hitam di bawahnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sunni mengangkat odachinya dan membentuk tekadnya menjadi pedang pembunuh. Kemudian, dia menusukkan pedangnya ke bawah, menyalurkan niat membunuh yang kejam ke dalamnya, serangan yang paling mematikan dan berbahaya yang bisa dia lakukan. Bilah odachi itu meluncur di antara tulang rusuk kerangka, melewati tempat jantungnya seharusnya berada, dan menancap ke dalam bayangan di bawahnya. Hembusan angin kencang menerpa kuburan ular, dan pilar-pilar menjulang tinggi dari tulang-tulang kuno berderak, beberapa di antaranya roboh dengan suara gemuruh di kejauhan. Gumpalan debu membubung ke udara. Saat debu mereda, Eris tergeletak tak bergerak di tanah, menatap Sunni dengan mata kosong dan tanpa kehidupan. Beberapa detik kemudian, dia berkata, "Yah, itu mengecewakan." Sunni mendecakkan lidahnya. "Sialan, hei, bukan aku, tapi kau. Aku tidak buruk dalam membunuh, kau saja yang terlalu sulit untuk dibunuh." "Apakah kau bahkan bisa dibunuh?" Eris menghela napas panjang. "Seharusnya itu mungkin. Kurasa kau belum cukup kuat untuk mematahkan kutukan dewa bayangan, nak." Sunni terdiam sejenak, lalu menyingkirkan odachi hitam itu dan mundur selangkah. "Kalau begitu aku akan menjadi lebih kuat. Aku masih relatif baru menjadi Supreme. Mungkin segalanya akan berbeda ketika aku belajar menggunakan kekuatanku dengan lebih baik." Dia ragu-ragu, lalu bertanya dengan netral, "Kamu tidak terburu-buru, kan?" Eris tidak langsung menjawab. Akhirnya, dia tertawa. "Nah, kau lihat orang-orang malang di gurun putih itu. Mereka sudah saling bertarung selama ribuan tahun, dan tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Namun, meskipun mereka menanggung kutukan yang sama sepertiku, mereka berbeda dariku. Itu karena mereka telah lama kehilangan jati diri, berubah menjadi cangkang tanpa akal." Tawanya meredam. "Di sisi lain, aku berhasil mempertahankan sebagian besar diriku tetap utuh. Bukan karena kemauan keras atau karena aku istimewa, melainkan karena aku dipaku ke pohon terkutuk itu sebelum pertempuran berakhir. Pohon itulah yang membuatku tetap utuh. Namun, sekarang setelah aku bebas,
Aku akan segera menjadi binatang buas tanpa akal seperti mereka semua. Astaga, aku berharap mati sebelum itu terjadi. Sunni menatapnya dengan muram untuk beberapa saat. Berapa banyak waktu yang tersisa? Aris mengangkat bahu dan menjawab dengan acuh tak acuh. Lebih dari yang tersisa di duniamu, menurutku. Sunni mengangguk. Kalau begitu aku akan kembali untuk mencoba membunuhmu saat aku lebih kuat. Mungkin setelah aku menjadi roh, mungkin juga lebih cepat. Saat ia menyingkirkan kursi bayangan dan berbalik untuk pergi, Aris memanggilnya dengan suara serak. Kau tidak dengar apa yang kukatakan, nak? Kau tidak punya kesempatan untuk menjadi roh. Itu mustahil. Sunni tersenyum lebar. Aku mendengarmu dengan jelas. Tapi, siapa bilang begitu? Dunia telah banyak berubah sejak zamanmu, Aris. Dan jika perubahannya belum cukup, ya, aku akan pergi dan mengubahnya lebih banyak lagi. Seekor tikus dari pinggiran kota telah menjadi raja. Jika hal seperti itu mungkin terjadi, lalu mengapa menjadi dewa akan berbeda? Terutama mengingat bahwa pendampingnya tidak lain adalah Changing Star. Sambil berjalan pergi, Sunni mengangkat tangan dan melambaikan tangan. Aku akan membunuhmu sebentar lagi, Aris dari 9. Budak Bayangan bab 2269 jadilah terang. Kali ini pasti akan berhasil. Sekelompok insinyur, ilmuwan, dan manusia yang telah bangkit menatap seorang wanita muda yang mengenakan setelan formal, blus berkancing, dan jas lab putih dengan ekspresi hampa. Wanita itu tampak sama lelahnya, ada lingkaran hitam di bawah matanya, banyak helai rambut yang terlepas dari sanggulnya yang berantakan, dan jas labnya hangus di beberapa tempat. Namun, tatapan tajamnya masih penuh semangat dan energi. Kepala Bethany, B, bagaimana kalau kita akhiri saja hari ini? Silakan, seseorang carilah Master Quentin. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Mendengar keluhan-keluhan itu, Beth mengerutkan kening. Apa ini yang kudengar? Pemberontakan. Para insinyur, ilmuwan, dan mereka yang telah terbangun tampak pucat pasi. Tidak. Tentu saja tidak, Pak. Kami hanya bercanda, Pak. Dia mengangguk puas, lalu menoleh ke papan kontrol yang rumit di depannya. Di luar, bastion diselimuti kegelapan. Bulan yang terang menggantung di atas danau, memandikannya dengan cahaya pucat. Dan meskipun jalan-jalan diterangi di sana-sini oleh lentera biasa atau lentera ajaib, sebagian besar kota berada dalam pelukan bayangan. Kota itu terlalu besar dan padat penduduknya untuk sepenuhnya tertidur, tetapi sebagian besar warga tidur di rumah mereka, menunggu fajar tiba agar mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka. Lagi pula, tidak ada yang bisa bekerja dalam kegelapan. Yah, hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. Beth menoleh dan memandang salah satu bawahannya yang telah bangkit, seorang gadis cantik dengan kulit pucat dan rambut hitam legam, yang tampaknya masih sangat muda. Gadis itu baru saja bergabung dengan tim dan bekerja sebagai semacam magang, membantu siapapun yang membutuhkan bantuan dengan tugas-tugas sepele sambil mempelajari seluk-beluk pekerjaan. Berbeda dengan anggota tim lainnya yang menyedihkan, anggota termuda tim itu tidak pernah mengeluh. Kamu di sana, Rani. Kamu baru saja kembali dari membangun jalan di seberang Godgrave, kan? Gadis itu mengangguk sambil tersenyum. Ya, kepala, saya pernah bekerja di jalan gelap. Jalan kegelapan membentang di sepanjang lengan dewa yang telah mati dan seluruh dataran tulang selangka, menghubungkan wilayah manusia di utara. Beberapa bagiannya terbentang di bawah langit terbuka, tetapi sebagian besar diselimuti kegelapan abadi yang telah dipanggil oleh penguasa bayangan sebelum membunuh Raja Pedang dan kemudian dibunuh oleh bintang yang berubah.
Tak perlu dikatakan lagi, membangun jalan melintasi zona kematian bukanlah proyek yang mudah. Beth menatap tajam ke arah bawahannya yang lain. Lihat, Rani menghabiskan berbulan-bulan melakukan kerja manual yang berat dalam kegelapan total, sementara makhluk mimpi buruk yang menakutkan dan tumbuhan karnivora berusaha memakannya. Jadi, apa yang kalian keluhkan? Kalian yang menyedihkan? Kapan terakhir kali salah satu dari kalian dimakan? Para anggota tim saling memandang. Bukankah Russell dimakan minggu lalu? Ya, benar. Aku menghabiskan 1 menit penuh di dalam perut makhluk mengerikan itu. Untungnya, Master Quentin ada di sana untuk membunuh binatang buas itu. Terima kasih kepada api abadi. Para kru pemasang kabel terus-menerus diserang. Beth meringis. Sudahlah, kita akan melakukan lari lagi. Kalian bisa tidur besok. Saat rintihan terdengar di ruang kendali, Rani memanggil ransel kulit dan mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. Para anggota tim menatap kaleng timah itu dengan mata menyala. Tunggu, aku tidak salah lihat, kan? Apakah itu kopi? Ini kopi, teman-teman. Kopi asli. Rani tersenyum. Ya, mereka menanam pohon kopi di Ravenheart sekarang. Kau tahu, aku dapat beberapa kaleng sebagai imbalan. Bagaimana kalau aku menyeduh kopi untuk semua orang sementara kepala Bethany melakukan kalibrasi? Para anggota tim bersorak gembira. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Sementara itu, Beth sedang mengamati papan kontrol, setengahnya mekanis, setengahnya lagi diukir dengan rune dan bertatahkan pecahan jiwa. Aku tidak mengerti, seharusnya semuanya berfungsi. Dia terdiam selama 1 menit, lalu memanggil seorang Awaken yang mengoperasikan memori komunikasi. Rivergate Hydro, ini di pusat. Apakah turbinnya berputar? Generatornya juga sudah dinyalakan? Oke, saya lihat. Awasi terus pembacaannya dan beritahu saya jika ada sesuatu yang tampak tidak biasa. Sayang, maksudku, Tuan Quentin, kau sudah memperbaiki kabelnya, kan? Apa kau yakin tidak ada bagian lain yang terbakar? Apa maksudmu? Makhluk mimpi buruk menggerogoti kabelnya? Kenapa bisa? Sudahlah. Beritahu aku saja kalau kau sudah selesai memperbaikinya. Petugas pemadam kebakaran, bersiaplah. Keterlambatan ini disebabkan oleh kabel yang putus. Kami akan mencoba lagi dalam 10 menit. Tidak, itu tidak akan meledak lagi. Sama sekali tidak ada kemungkinan itu akan meledak lagi. Tidak ada yang akan meledak. Tapi jika itu terjadi, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Tak lama kemudian, aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruang kendali. Para anggota tim menikmati minuman yang menyegarkan itu, sementara Beth menatap panel dan mendiskusikan berbagai detail dengan bawahannya melalui memori komunikasi. Dari waktu ke waktu, dia melihat keluar jendela lebar untuk mengamati pemandangan kota yang gelap di bawahnya. Di ketinggian, siluet anggun Menara Gading tampak menonjol di bawah cahaya rembulan yang pucat. Akhirnya, Quentin mengirim pesan yang mengkonfirmasi bahwa kabel yang dipasang dari bendungan yang dibangun di atas reruntuhan bekas Rivergate ke Bastion telah diperbaiki. Para anggota tim berlari ke pos masing-masing dan keheningan yang mencekam menyelimuti ruang kendali. Beth tetap berada di dekat panel kontrol, ditemani oleh asisten muda, Rani. Kamu berasal dari NKSC, kan, Rani? Gadis itu mengangguk. Beth melirik hasil pembacaan itu untuk terakhir kalinya, lalu menarik napas dalam-dalam. Saya sendiri berasal dari kuadran selatan. Meskipun saya menghabiskan beberapa tahun di NKSC sebagai mahasiswa. Oh, dan saya berkunjung kemudian sebagai pengungsi untuk melewati gerbang impian. Dia terdiam sejenak. Infrastruktur di sana. Ah, sungguh luar biasa.
Sebuah karya jenius. Tapi, Beth meletakkan tangannya di sebuah saklar besar dan tiba-tiba tersenyum cerah. Dalam beberapa dekade mendatang, Bastion tidak akan kalah dalam hal apapun. Dan begitu pula setiap kota lain di alam impian. Lalu, dia menarik tuasnya. Tiba-tiba terdengar dengungan aneh memenuhi ruang kendali, bergema menembus dinding. Dan kemudian, kota di luar jendela tiba-tiba menyala terang, sama seperti wajahnya. Lampu-lampu jalan yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya listrik yang terang dan stabil. Seperti bintang-bintang di langit malam. Kegelapan telah sirna, digantikan oleh cahaya murni dan lembut. Beth menghela napas perlahan dan tersenyum puas. Sudah kubilang, Budak Bayangan bab 2270 makanan untuk rakyat. Jauh di sana, di Ravenheart, seorang wanita dengan mata zamrud yang memukau berdiri di atas platform batu, berlindung dari abu yang berjatuhan di bawah payung yang elegan. Bagian bawah wajahnya terlindungi dari angin oleh syal yang lembut, dan ia mengenakan gaun bersulam indah di bawah mantel yang modis. Wanita itu menatap sepatu mungilnya dengan menyesal. Kulit lembutnya sudah tertutup jelaga, dan gesper peraknya telah kehilangan kilaunya. Dia menghela napas. Aku benar-benar benci tempat ini. Di sekelilingnya, kota itu dipenuhi kehidupan. Ravenheart telah berkembang pesat dalam setahun terakhir, meluas di lereng gunung berapi seperti hutan batu. Permukiman di jembatan besar juga telah tumbuh, bahkan panjang jembatan itu tidak cukup lagi untuk menampung semua Awaken, sehingga ada platform-platform besar yang tergantung di sana seperti teras, dengan jalan, bangunan, taman, dan ruang hijau mereka sendiri. Yang terakhir tentu saja dikurung dalam kaca, untuk melindungi tanaman yang rapuh dari cuaca dingin yang ekstrim. Saat itu, ada platform lain yang sedang diturunkan dari sisi jembatan. Bobotnya yang luar biasa ditopang oleh kabel-kabel raksasa, yang pada gilirannya ditahan oleh makhluk mimpi buruk yang menjulang tinggi. Makhluk-makhluk mengerikan itu menggeram dan mengong. Otot-otot besar mereka menegang di bawah kulit mereka, di bawah segerombolan pembangun yang telah terbangun bersiap untuk menerima platform dan memasangnya ke kerangka yang kokoh. Makhluk-makhluk mimpi buruk ada di mana-mana di Ravenheart, sebenarnya melakukan segala macam tugas. Semua itu berkat Beastmaster dan aspeknya yang menyeramkan. Itulah sebagian besar alasan mengapa kota itu mampu berubah dan berkembang begitu cepat. Hanya istana hitam megah di seberang jembatan yang tetap tidak berubah. Ya, istananya sendiri tetap sama, tetapi pemiliknya berbeda. Wanita itu memandang istana di kejauhan dengan senyum melamun, lalu tersadar dan menoleh kembali ke kota sambil menghela napas. Tempat yang suram sekali, karena sumber daya yang paling mudah didapat di sini adalah batu gelap. Sebagian besar bangunan memiliki warna yang sama. Bahkan, dulunya hampir tidak ada warna sama sekali di Ravenheart, hanya batu hitam, salju putih, dan abu. Namun sekarang, ada banyak pulau-pulau yang cerah di lautan hitam dan putih yang suram. Di sana-sini, tajuk pohon merah tua menjulang di atas bangunan, dan bunga-bunga merah tua bermekaran di sepanjang jalan. Secara keseluruhan, kepekaan estetika kota ini telah meningkat pesat. Wanita itu memandang percikan warna merah tua yang cerah itu dengan puas. Lagi pula, dialah yang bertanggung jawab memperkenalkan warna dan semangat ke Ravenheart. Sekalipun hanya untuk mengisi waktu luang. Tak lama kemudian, dia melihat kafilah mendaki lereng gunung berapi dan memasuki kota. Makhluk-makhluk mimpi buruk menarik gerobak berat yang penuh dengan muatan berharga, dengan para penjaga manusia berjalan di samping mereka dengan langkah percaya diri. Akhirnya,
Tak lama setelah rombongan tiba, sesosok tinggi memasuki peron dan memandang sepatu mungil dan payung elegan wanita itu dengan ekspresi ragu. "Hai, Bliss." Wanita itu menatap orang asing itu dengan dingin. "Selamat datang di Ravenheart, Saint Heli." Kemudian, dia tersenyum cerah di balik syalnya, melangkah maju, dan memeluk wanita yang lebih tinggi darinya. "Akhirnya kau datang juga?" Heli juga menyeringai, lalu tertawa. "Kau akan menusuk mataku dengan payung itu." Bliss mundur selangkah dan mengangkat payung lebih tinggi untuk melindungi mereka berdua dari abu yang berjatuhan. Ayo, aku baru saja membeli mantel ini. Tahukah kau betapa sulitnya membersihkan jelaga?" Kedua orang suci itu meninggalkan peron dan berjalan lebih jauh ke dalam kota dengan langkah cepat. Sambil berjalan, Heli melihat sekeliling, lalu berkata dengan ragu-ragu, "Tempat ini sepertinya tidak cocok untukmu, Bliss." Wanita lainnya menghela napas. "Oh, aku benci berada di sini. Tapi apa yang bisa kulakukan? Tidak semua orang memiliki benteng leluhur untuk kembali seperti kalian para leluhur yang mulia. Kami, para orang suci yang lebih baru, adalah golongan yang berpindah-pindah. Memang, Summer Knight pernah menawarkanku sebidang tanah yang strategis selama perang." Dia tersenyum cerah, "Tapi aku menolaknya. Jadi, ketika Song Seisan mengundangku untuk datang ke sini secara pribadi, tidak ada alasan untuk menolak. Tapi jangan khawatir, aku akan selesai dalam beberapa tahun dan kembali ke timur." Bahkan, mata hijaunya berkilauan. "Kamu yang membawanya, kan?" Heli memandang Saint yang bersemangat itu dengan sedikit rasa kesal dan mengangguk. "Aku sudah, kau tahu, aku baru saja kembali dari kuadran timur. Tapi alih-alih menyambutku dari medan perang dengan tangan terbuka, kau malah mengirimku dalam misi berbahaya ke Godgrave. Apa kau tidak punya rasa malu?" Bliss menyeringai. "Yang tidak kumiliki adalah kuku. Tapi kau punya, jadi kau bisa sampai ke Godgrave dan kembali jauh lebih cepat." Heli menatapnya dengan tak percaya. "Wow, sungguh, wow. Betapa tidak berperasaan." Tak lama kemudian, mereka memasuki sebuah bangunan besar di pinggiran kota. Bangunan itu dijaga oleh puluhan prajurit yang telah bangkit dan beberapa master, semuanya memasang ekspresi tegang di wajah mereka. Heli melirik mereka sekilas, lalu mengerutkan kening. Entah mengapa, para tentara itu tampaknya tidak sedang melindungi gedung dari potensi ancaman dari luar. Sebaliknya, mereka tampak seperti sedang melindungi kota dari gedung itu sendiri. "Bliss, apa sebenarnya yang Seisan minta kamu lakukan?" Wanita lainnya melipat payungnya, melepas syalnya, dan tersenyum. "Kamu akan lihat." Seorang wanita yang lebih muda muncul entah dari mana, menatap mereka, lalu bertanya dengan gugup, "Saint Bliss, apakah dia di sini?" Bliss mengangguk. "Memang benar. Kalian berdua seharusnya saling kenal. Heli, ini sakti yang telah naik ke surga. Sakti, ini Saint Heli. Dia membawa sampel-sampel baru." Heli mengamati wanita yang lebih muda itu. Ia samar-samar ingat pernah melihatnya di antara para penjaga api. "Ayo pergi." Beberapa menit kemudian, Heli berdiri di depan kubah kaca yang diperkuat dengan kokoh, menatap ke dalam dengan ekspresi gelisah. Di dalam kubah, hamparan lumut merah tua tumbuh di atas tanah abu yang subur. Di sana-sini, tulang-tulang makhluk mimpi buruk mencuat dari hamparan lumut, semakin mengecil dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di depan sel, terdapat berbagai meja yang dipenuhi dengan berbagai tanaman yang cukup biasa. Bliss dan Sakti sedang bersiap untuk membuka kubah agar Heli dapat menyimpan tanaman dari hutan merah yang telah ia kumpulkan dan simpan dalam memori khusus untuk dipindahkan. Dia ragu sejenak.
lalu bertanya, "Bisakah kamu memberitahuku sekarang?" Bliss menatapnya, lalu menunjuk ke salah satu meja. "Kau lihat itu? Itu adalah kentang biasa." Kemudian, dia berbalik dan menunjuk ke dalam sel kaca itu. Dan itu adalah lumut dari hutan Godgrave. Haley mengangguk. "Dan mengapa lumut dari Godgrave ada di sini?" Bliss tersenyum. "Apakah kau tahu betapa menakjubkannya hutan itu? Betapa cepatnya flora di sana tumbuh, dan betapa tangguhnya hutan itu?" "Tentu saja kau tahu. Lagi pula, kita berdua menderita di hutan terkutuk itu selama perang." Kemudian, dia mengambil sebuah kentang dan menunjukkannya kepada Haley. Di sisi lain, ada 3 miliar orang yang perlu diberi makan setelah mereka semua dipindahkan ke alam impian. Jadi, jika kita bisa memindahkan beberapa sifat lumut merah ke kentang biasa. Bayangkan kemungkinannya. Haley menatapnya dalam diam untuk beberapa saat. "Bliss, jangan bilang kau berencana untuk mengawinkan makhluk-makhluk mengerikan dari hutan merah dengan tumbuhan dari dunia nyata?" Santai yang anggun itu berkedip beberapa kali. "Tentu saja tidak. Saya tidak berencana untuk..." Sambil menghela napas lega, Haley menambahkan, "Aku sudah melakukannya." "Menurutmu, dari mana semua pohon dan bunga di jalanan Ravenheart itu berasal?" Setelah itu, dia meletakkan kentang itu seperti permata berharga dan kembali menghadap kubah. "Datang, cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya."